apaan sih? Nah, ini tuh gebrakan baru Smici loh, yaitu PodMe atau podcast Smici yang pertama. Oh gitu ya, kalau gitu ini edisi pertama ya? Iya. Kalau gitu kita sama-sama penonton yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pelajar, perkenalkan saya Zahra Mantazara Madani Dan saya Anissa Sari Putri Winarko. Selamat datang di podcast Mici atau PodMe di edisi pertama. Wah, Nisa, mau nanya nih. Ini kan edisi pertama, kira-kira siapa ya narasumber kita? Tunggu ya, aku telepon dulu. Oke. Halo. Mana Halo. Wah, ini nih. Nah, ini kita bercerita Zahra. Kakak narasumber, perkenalan dong. Nah, halo teman-teman pelajar. Perkenalkan, saya Syifatullah Rizky Mauludi, pelajar dari SMA Muhammadiyah 1 Unismu Makassar. Dan saat ini saya sedang menduduki bangku kelas 11. Oke, Wow, nih keren kabarnya, banget ya. Rizal? Soal kabar aku sih selalu baik ya. Masya Allah. Keren. Nah, bagaimana sih caranya Reza untuk mengelola waktu sekolahnya supaya bisa tetap berprestasi? Nah, kamu kan juga udah jadi sekretaris IPM, terus ada urusan sekolah juga. Nah, kok bisa sih masih berkesempatan waktu untuk meraih pencapaian yang lainnya? Nah, teman-teman sekalian, cara aku bagi waktu tuh, aku punya kalender khusus. Nah, tiap deadline atau tugas-tugas yang aku punya, contohnya aku jadi sekretaris, aku jadi beberapa lomba yang aku ikuti juga. Saat ini sekolah sedang lagi musim-musim ujiannya, jadi kita harus bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Nah, biasanya sih aku gunain 1 minggu itu aku bagi harinya, kapan aku saatnya menjadi mode sekretaris, kapan aku jadi mode ambis untuk lomba, kapan aku harus belajar begitu. Keren ya. Nah, selain kesibukan sekolah, apa aja sih yang jadi kesibukannya Reza terakhir ini? Nah, selain kesibukan sekolah, selain belajar ya, tentunya kalau kita para pelajar kan wajibnya adalah belajar, menuntut ilmu. Nah, selain belajar, saat ini aku sedang mempersiapkan untuk lomba. Nah, ada beberapa lomba yang akan aku ikuti ke depannya. Juga aku sibuk ya jadi sekretaris ya. Sekretaris IPM berat banget ternyata, alhamdulillah, masya Allah. Apakah Rezel pernah kecewa karena tidak mendapatkan apa yang Rezel impikan dalam konteks pencapaian prestasinya? Nah, soal kecewa, jujur saya selalu kecewa kalau misal ada hal yang saya ambis banget untuk meraihnya, tapi ternyata gak sesuai takdir Allah, gagal gitu. Pernah kecewa, pernah banget. Tetapi di balik kecewa itu kita harus menemukan apa kekurangan kita sehingga kekurangan itu bisa dikembangkan ke depannya. Dan dari kekurangan dan kecewaan itu, dari kegagalan, kita bisa bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Jadi kita bisa menang. Begitu teman-teman pelajar. Keren ya motivasinya. Nah, apa sih menurut Reza yang menjadi apa sih menurut Reza cara pelajar-pelajar di luar sana untuk bisa meraih potensi mereka? Nah, untuk teman-teman pelajar yang lagi nonton video PodMe ini atau podcast Mici, nah kalian semua tentunya mempunyai potensi di balik diri masing-masing. Karena tentunya tidak ada yang tidak bisa kita raih, semuanya bisa asalkan kita mau mencoba. Nah, untuk teman-teman di rumah atau teman-teman pelajar dimanapun kalian berada, untuk meraih potensi kalian, tentunya kalian harus mengenali diri kalian dulu. Kalian sukanya apa, kalian maunya apa, dan kalian senangnya apa gitu. Nah, di balik kesenangan itu, nah kadang di situ muncullah hobi yang bisa membawa kita meraih potensi terbaik diri kita. Begitu teman-teman pelajar. Mungkin bisa diikuti ya teman-teman. Untuk Rezel sendiri nih ya, apakah kamu punya satu alasan mengapa Rezel melakukan ini sendiri? Atau melakukan ini semuanya? Alasan saya sih mungkin jadi begini.
saya punya mindset adalah kita harus tetap melangkah bagaimanapun rintangannya. Jadi selama ini yang saya ikuti, contohnya saya mencoba menjadi sekretaris, saya mencoba mengikuti beberapa lomba, dan alhamdulillah menang. Aduh. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi keren sekali mainnya. Nah, alasannya adalah karena selagi kita masih bisa mencoba, masih bisa berjuang, ya kenapa tidak? Nah, teman-teman pelajar di rumah harus mencoba terus apa yang kalian pengen. Betul. Terus mencoba guys. Nah, selanjutnya apa sih yang menjadi rahasia Rezel kalau ikut lomba tuh kok bisa menang sih? Nah, di lomba itu kan pasti kita ketemu orang-orang yang tentunya mempunyai ambisi yang besar, dan tentunya semua orang berharap ingin menang. Tetapi yang Kakak Zahra bilang tadi, di lomba ada rahasianya. Nah, kalau misal akhir-akhir ini dalam 1 tahun terakhir prestasi aku banyak di puisi. Nah, rahasia di puisi itu bagaimana caranya kita bisa menggabungkan beberapa seni puisi dengan seni lainnya. Nah, selama aku lomba tuh aku selalu ketemu peserta yang berpikir bahwa puisi hanya diam di tempat dan udah gitu aja, dan gesturnya itu aja. Tapi puisi itu bisa digabung dengan beberapa seni lainnya, contohnya monolog bisa digabung asalkan tidak menghilangkan puisi itu sendiri. Nah, kadang juga aku menggunakan latihan yang sangat efektif untuk misal mau memenangkan lomba ya teman-teman pelajar di rumah. Kalau misal mau menang lomba puisi, nah saran saya juknisnya tuh diperhatikan betul-betul, dan juga kriteria penilaian terpenting itu kita harus memaksimalkan di situ, karena juri pasti akan menilai kita dari juknis, dan begitu sih teman-teman. Nah, Rezel, boleh aku tanya nggak? Boleh dong. Tadi kita kan dia nanya. Nah, apa sih yang Rezel suka dari puisi, dan kenapa akhir-akhir ini prestasi Rezel banyak sekali di bidang sastra? Nah, soal sastra kayaknya saya baru aktif di 2 tahun terakhir. Waktu SD tuh ya, aku anaknya akademik banget, sekolah selalu join olimpiade. Terus pada saat masuk kelas 9, aku baca antologi puisi mama aku. Nah, kebetulan mama aku itu orangnya sastra juga, dan juga mama saya sudah menerbitkan beberapa antologi puisi. Halo mama, halo Umi. Ya. Nah, antologinya itu aku lihat bacanya, kan orang tua saya buat puisi tentang anaknya. Nah, saya baca, sangat menyentuh ya puisi begitu ya. Nah, sudah itu aku mulai mencoba di hal puisi. Nah, di lomba pertama itu yang aku ikuti di SMP pada saat 17 Agustus. Nah, di situ udah lumayan tertarik nih puisi. Alhamdulillahnya juara. Nah, dari juara itu kayak pengen coba lagi nih. Nah, coba. Alhamdulillah juara dan alhamdulillah. Masya Senang Allah. banget sih Kak Rezel. Nah, menurut Rezel terkait siswa yang masih malu-malu untuk menunjukkan kreativitasnya atau potensinya itu apa? Nah, untuk pelajar-pelajar yang masih malu, insecure dengan dirinya, atau masih belum percaya diri untuk meraih potensi terbaik dirinya, saran saya sih kita tak usah memikirkan apa yang ada di pikiran kita, apa yang orang lain omongkan tentang diri kita. Kita harus percaya diri terkait apa yang kita miliki. Di balik semua yang ada di tubuh kita ataupun skill yang kita miliki, mungkin terlihat kecil di pikiran kita, tetapi percayalah teman-teman sekalian, jika potensi tersebut atau kalian mempunyai keinginan untuk mencoba hal yang baik, ya coba aja. Dan gak usah malu sih, karena untuk menjadi lebih baik, ya kita harus bisa mencoba dan keluar dari zona nyaman gitu. Harus terus mencoba. Nah, Rezel, selama meraih prestasi, hal apa aja sih yang jadi motivasi terbesar kamu untuk tetap melanjutkan prestasinya atau melangkahkan waktunya untuk meraih pencapaian yang lainnya?
Nah, tunggu ya, kayaknya bagus sekali ini. Wow. Bagus banget ini. Ya, sekolah kita. Nah, lanjut ya, dia menjawab pertanyaannya. Untuk melangkah ke prestasi yang lain, jujur ya, kalau misal dapat juara tuh ya kayak ada kepuasan dari diri sendiri, kayak usaha kita terbayarkan, dan di balik lomba-lomba yang kita ikuti, terus kalau misal menang, nah kita tuh bisa bagiin ilmu-ilmu kita ke orang lain. Jadi kayak teman-teman pelajar yang di rumah atau dimanapun kalian berada, kalau misal ada idola kalian gitu ya yang menang lomba, kan biasa sekarang itu lagi zaman-zamannya teknologi. Apa-apa itu prestasi disebarkan di media sosial. Nah, dari situ kita bisa menginspirasi orang lain, dan fun fact-nya dari situ juga, dari media sosial aku bisa keluar dari zona nyamanku, karena dulu aku juga introvert banget pada zaman SMP. Aku belum percaya diri, aku belum tahu apa sih yang sebenarnya potensi aku, apa sih yang sebenarnya bisa aku kembangin gitu ya. Saat itu aku men-scrolling di sosial media, aku nemu orang yang prestasinya banyak banget, terus dia juga ngelihatin sisinya pada saat mereka awalnya mencoba, dan semuanya pada saat mereka awal mencoba tentunya semuanya belum sehebat itu. Nah, dari situ saya belajar kalau misal kita tetap harus melangkah untuk bisa meraih apa yang kita inginkan, karena tidak semua itu instan ya teman-teman. Kita butuh proses dan terus melangkah ke depannya. Nah, gitu ya guys. Jadi semuanya itu butuh proses. Nah, boleh tahu nggak 5 tahun ke depan kira-kira apa yang akan Reza lakukan? Aduh, soal membahas masa depan nih ya. Jujur saat ini masih bingung, tapi untuk masa depan mungkin aku akan melihat dari pencapaian prestasi aku akhir-akhir ini. Mungkin aku akan kembangkan potensi aku di bidang sastra. Mungkin aku akan menerbitkan buku. Amin, amin. Amin. Terus aku juga membuat beberapa mungkin komunitas begitu untuk teman-teman pelajar semua, untuk bisa berjuang bersama saya begitu ya, untuk meraih potensi terbaik diri kita. Mungkin sih seperti itu ya teman-teman. Wah, keren banget. Semoga tercapai ya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita tutup obrolan kali ini, boleh nggak kalau kita kasih tantangan? Aduh, boleh deh. Nah, kita kasih tantangan buat puisi spontan yang ada ada barang di sekitar ini. Barang. Tunggu ya teman-teman. Aku lihat dulu sekitar ini. Apa nih? Bisa nggak ya? Oke, coba ya kita mainkan kata-kata di kursi. Oke. Simak dengan baik. Ingat ya dengan baik-baik teman-teman. Ketika kursi menghamparkan tempatnya untuk kita bersandar, orang-orang bermasyru untuk menjadikan kursi tersebut sebagai pelipur lara. 1-2 keringat terbayar tuntas, dan kursi yang menopang kita menjadi saksi sebagai bukti perjuangan dan rasa lelah kita. Oke. Wah. Kursi selanjutnya teman-teman akan berfokus ya. Keren banget sih, bisa kayak bisa langsung keluar dari Jangan dalamnya. bisa bikin. Enggak dong, nggak bisa dong. Aduh. Cuma Kakak Reza yang bisa. Masya Allah. Nah, udah habis aja nih obrolan kita. Tapi tenang, masih banyak kok topik seru yang bakal kita bahas di kedepannya. Tunggu gebrakan selanjutnya ya. Nah, terus ada nggak kata-kata buat para pelajar nih di luar sana untuk terus mencoba mungkin atau gimana? Oke, untuk teman-teman pelajar di luar sana, saya berharap kalian bisa mencapai potensi terbaik diri kalian. Gak usah malu, gak usah insecure, gak usah pikirin omongan orang lain. Tetaplah jadi diri sendiri dan mencari apa yang sebenarnya kita sukai, bukan orang sukai,
bukan yang orang sukai untuk kita mau jadi apa gitu. Kita harus jadi diri kita sendiri dan percaya diri. Jadi semangat untuk teman-teman di luar sana, semangat berprestasi, semangat meraih mimpi, dan saya yakin kalian semua akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat di masa depan nanti. Amin. Nah, kita akan tutup podcast kali ini dengan pantun. Apa tuh? Bunga melati, bunga cinta. Cakep. Sampai jumpa di Podme edisi selanjutnya dan jangan